biasa mengabaikan perbuatan kecil, malah selalu beranggapan jika bisa melakukan hal yang lebih besar, lalu meremehkan hal-hal yang bersifat sepele. Tapi, coba tunggu sebentar, dan kamu pikirkan sejenak, bahwa semua hal besar itu berawal dari sebuah hal yang sangat sederhana atau hal-hal kecil. Contohnya, saat kamu melangkah sejauh mungkin, maka kamu akan mengawalinya dengan langkah yang kecil. Ketika kamu ingin menapaki tangga yang lebih tinggi, maka kamu harus memulainya dari tangga yang paling bawah terlebih dahulu. Sangat tidak mungkin jika kamu langsung melangkah ke tangga yang paling tinggi. Inilah hal sederhana yang masih jarang kita sadari. Dan pada video kali ini, kita akan belajar agar dalam keseharian kita dapat menerapkan 6 perbuatan kecil yang sangat sederhana dan tentu sangat mudah dipraktekkan. Karena 6 hal kecil ini jika dibiasakan akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat luar biasa dalam kehidupanmu. Apa saja hal-hal kecil itu? Langsung saja, ayo kita mulai. Tepat waktu ketika sudah membuat janji. Salah satu hal yang dianggap sepele oleh kebanyakan orang adalah urusan tepat waktu. Sudah menjadi rahasia umum bahwa telat dan tidak tepat waktu adalah hal yang biasa sekali terjadi dalam kehidupan di sekitar kita. Karena menjadi semacam kebiasaan, urusan tepat waktu menjadi hal yang agak sedikit sulit untuk diperbaiki. Padahal, tepat waktu merupakan kebiasaan kecil yang memiliki pengaruh cukup besar. Apalagi jika kamu sudah memasuki dunia kerja. Jika sudah berjanji akan berjumpa pada jam 2 siang, seharusnya pada jam tersebut mereka sudah bertemu. Tapi pada kenyataannya, ketika mereka berjanji berjumpa pada jam 2 siang, mereka baru dalam perjalanan pada jam tersebut menuju ke lokasi tempat pertemuan. Istilah kerennya, jam 2 buat janji, jam 2 baru OTW. Hal ini tentunya akan membuat kerugian sebagian pihak yang sudah lama menunggu. Padahal seharusnya ada banyak pekerjaan yang lain yang sudah menunggu dan harus diselesaikan. Akan tetapi, karena kita terlambat, sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Perlu kamu ingat bahwa waktu itu sangat berharga. Karena waktu tidak bisa mundur, walaupun hanya setengah detik, waktu akan tetap berjalan dan tidak sedikit pun mau menunggumu. Membiasakan diri mengatakan maaf, tolong, dan terima kasih. Tanpa kita sadari, kita terkadang lupa untuk meminta maaf kepada orang lain. Contohnya ketika kita tanpa sengaja membuat sebuah kesalahan, dan sebagian dari kita merasa acuh dan tidak menganggap perlu untuk meminta maaf. Padahal ketika kita meminta maaf, maka orang yang bersangkutan tersebut akan mengingat kita sebagai orang yang memiliki tata krama. Dan sebaliknya, jika kita tidak meminta maaf, maka orang yang bersangkutan tersebut akan mengingat kita sebagai sosok yang kurang memiliki tata krama. Selain itu, ketika kita meminta bantuan kepada seseorang, jangan lupa dengan kata tolong, karena posisi kita adalah meminta bantuan orang lain. Jika kita menyuruh orang lain dengan seenaknya, maka mereka akan menganggap kita sebagai orang yang suka memerintah, dan tentu saja hal tersebut akan membuat mereka jengkel dan marah. Maka sangat dianjurkan untuk kita jika memerlukan bantuan orang lain, awali dengan kata tolong. Ketika seseorang dengan senang hati sudah membantu kita, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Memang terdengar sangat sederhana, akan tetapi syarat dengan makna. Saat kita mengucapkan terima kasih, berarti kita telah menghargai bantuan yang telah diberikan orang lain untuk kita. Mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Berikan ruang dan kesempatan untuk orang lain dapat berbicara dengan puas dan tuntas. Kita tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Ketika kita dengan senang hati mendengarkan orang lain sedang berbicara, maka tentu saja orang yang sedang berbicara tersebut merasa bahwa dia dihargai dan diperhatikan. Sehingga yang sedang diungkapkan itu tidak sia-sia. Mungkin bagi kita itu sangat sederhana, yaitu hanya mendengarkan seseorang berbicara. Akan tetapi, bagi orang yang bersangkutan, dia akan sangat bahagia karena merasa dihargai.
merespon seseorang ketika dia sedang berbicara. Salah satu kunci dalam berkomunikasi adalah tatapan mata. Saat kamu berdiskusi, prioritaskan menatap matanya. Di saat melakukan kontak mata, maka diskusimu akan berjalan lancar. Dan substansi yang disampaikan oleh orang tersebut akan lebih kamu ingat, dan orang tersebut akan merasa dihargai juga tentunya. Kamu pasti sering bertemu dengan orang yang pandangannya kurang fokus saat diajak berbicara. Entah pandangannya beredar kemana-mana, menunduk, ke atas, ke samping, atau bahkan sesekali melihat ke atas lagi. Coba mulai dari diri kamu sendiri. Saat ngobrol dengan orang lain, cobalah untuk menatap kedua mata lawan berbicaramu. Jangan salah artikan sebagai tatapan intimidasi atau tatapan cinta. Dengan menatap kedua mata lawan berbicara, akan mengindikasikan bahwa kita mengikuti apa yang ia bicarakan dan menghargai apa yang ia katakan. Selain itu, kita juga jadi fokus terhadap apapun yang ia katakan. Kebiasaan ini sangat sepele, namun jika dipraktekkan, dampaknya akan sangat besar. Berkata yang baik atau diam. Sudah sangat jelas bahwa jika kita tidak bisa berbicara mengenai kebaikan atau hal yang positif, maka lebih baik kita diam saja dan ikut mendengarkan. Karena jika kita berbicara sembarangan, yang ditakutkan malah akan menyakiti perasaan orang lain, atau bahkan kita akan membicarakan keburukan orang lain. Maka jika kita tidak dapat berbicara yang baik atau yang bermanfaat, akan lebih baik kita diam saja. Saat seseorang mempercayai kita sebagai tempat bercerita, seharusnya kita menempatkan diri sebagai seorang pendengar. Akan tetapi, kalau dia meminta pendapat, baru kemudian ajukan pendapatmu. Jika dia tidak meminta hal tersebut, maka sebaiknya cukup dengarkan saja. Sayangnya, kenyataan yang terjadi, kita lebih sering menjawab dan mengintervensi omongan orang lain. Entah disadari atau tidak, kalau kamu sadar akan kebiasaan ini, lebih baik dihentikan. Hal kecil seperti lebih banyak mendengarkan apa yang dibicarakan orang lain dibanding menjawabnya, ternyata punya dampak yang besar. Sebab orang itu secara tidak langsung akan merasa nyaman berbagi cerita dengan kita tanpa takut dihakimi. Tidak lupa nama seseorang. Tidak melupakan nama lawan berbicara kita merupakan hal yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Jika kamu memiliki hal ini, maka kamu akan berkesan di mata orang lain. Manfaat yang akan kamu dapatkan jika dapat mengingat nama orang lain ialah kamu akan dianggap sebagai sosok yang ramah dan memiliki ingatan yang kuat. Selain itu, kamu akan sangat mudah berbaur dengan orang lain di satu tempat yang asing. Kamu akan dianggap sebagai sahabat yang sangat baik dan seseorang yang bisa diandalkan. Itulah 6 kebiasaan kecil yang mempunyai pengaruh atau dampak yang besar dalam hidupmu. Perlu kamu ingat bahwa terkadang dari hal kecil seperti itu akan membuat kita menjadi sosok yang berpengaruh di masa yang akan datang. Mari terus perbaiki diri masing-masing dan kembangkan semua potensi yang ada padamu agar dirimu bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.